Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen, channelnya para pejuang untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan soalnya persiapan pretest PPG 2002. Kemarin kita sampai dengan 125, maka untuk hari ini kita akan bahas dari soal nomor 126. Langsung saja kita cus ke soalnya. Gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan pada mata dengan cacat mata tertentu. Jenis cacat mata dan lensa yang harus digunakan untuk membantu penglihatan mata tersebut adalah. Perhatikan gambarnya. Ternyata titik cahayanya itu jatuh di depan retina. Maka kalau di depan retina ini termasuk adalah rabun jauh atau disebut dengan miopi. Kalau misalkan di belakang retina berarti dia termasuk hipermetropi, rabun dekat. Nah, untuk cacat mata dengan miopi atau rabun jauh maka bisa ditolong oleh lensa dengan bentuknya yang cekung. Itu adalah miopi. Sehingga jawabannya untuk yang betul adalah yang B. Dengan keterangan bayangan jatuh di depan retina, maka cacat mata itu adalah miopi, rabun jauh. Nah, ini sudah keterangannya ya. Dan ditolong menggunakan lensa cekung atau min. Nah, kenapa sering dikatakan orang yang rabun jauh, kamu minus berapa? Jadi biasanya pertanyaannya berapa? Min. Min itu sebenarnya adalah menunjukkan dari sifat lensa yang dipakai. Jadi kalau lensa cekung itu adalah negatif, kalau lensa cembung itu adalah positif. Hipermetropi itu rabun dekat, bayangan jatuh di belakang retina ditolong menggunakan lensa cembung. Kemudian ada presbiopi, mata tua disebabkan daya akomodasi sudah melemah, dapat dibantu dengan lensa ganda. Jadi ada lensa positif sama lensa negatif. Oke, itu untuk yang nomor 126. Selanjutnya itu adalah soal yang 127. Dua buah benda, sebuah buku dan selembar kertas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Selembar kertas itu diletakkan secara tepat di atas buku sehingga menutupi bagian seluruh permukaan buku tersebut. Hal yang terjadi dengan kedua benda itu jika keduanya dijatuhkan dari suatu ketinggian secara bersamaan. Buku dan kertas jatuh bersamaan meskipun kertas pada awalnya melayang. Buku jatuh lebih cepat dan kertas melayang-melayang karena buku lebih berat dibandingkan kertas. Buku dan kertas jatuh sama cepat karena buku dan kertas itu mendapat hambatan udara yang sama. Yang D, buku dan kertas jatuh sama cepat karena kertas tidak mendapat hambatan udara. Tidak menghambat udara. Oke, jadi yang betul itu jawabannya ini adalah yang D. Oke. Untuk keterangannya, kenapa jawab yang D? Benda jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh berat benda. Artinya massa berbeda. Jadi massa 5 kilo, 10 kilo, ataupun 100 kilo, 1 ton. Nah, dia tidak dipengaruhi. Jadi jatuh bebas itu tidak mempengaruhi. Massanya itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu adalah luas penampang ketika dia terjadi gesekan sama udara. Jadi permukaannya. Misal saja sebuah kertas berbentuk jatuhkan melayang karena permukaannya lebih besar ketimbang kertas yang kita buat seperti bola. Jadi permukaannya lebih besar yang kertas yang masih belum kertas biasanya. Itu
Nanti karena gesekan dengan udaranya, permukaan kertas yang biasa itu lebih lebar, maka itu lebih lama. Itu konsepnya. Jadi massa atau berat tidak mempengaruhi jatuhnya dari benda. Intinya itu. Oke, kita lanjut. Nomor 128. Bayangan titik P dan Q oleh refleksi terhadap Y sama dengan X adalah P aksen, yaitu 3,5 dan Q aksen 2,6. Maka koordinat titik P dan Q adalah, ini sama kayak yang pembahasan sebelumnya, pencerminan atau refleksi. Keterangan pencerminannya itu Y sama dengan X, maka Y diubah menjadi X dan X itu diubah menjadi Y. Tinggal dibalik saja karena di sini Y-nya sama dengan X. Pindah posisi, jadi yang awalnya X-nya adalah 3, maka sekarang adalah 5. Jadi dibalik 53. 53 sama 62. Jawabannya itu adalah yang A. Selanjutnya, yang nomor 129. Perhatikan data berikut. Nilai 41 sama 50 sebanyak 8, nilai 51 dan 60 sebanyak 6, nilai 61, 70 sebanyak 12. Median dari data tersebut. Untuk menentukan median, berarti ada B, P, kemudian setengah N, kurangi dengan F, dibagi dengan F kecilnya. Nah, kita cari yang di sini. Yang di sini yang paling banyak itu mediannya adalah 12 yang ini. 61 sama 70. Ngambil angka yang terkecilnya kurangi dengan setengah, maka dapatnya itu adalah 60,5. Kemudian untuk P-nya adalah kelasnya 10 ya. Setengah N. Nah, untuk nilai N ini adalah banyaknya. Jadi semuanya ini dijumlah. Kemudian dikurangi dengan 14. Kemudian F kecilnya itu adalah 12. Tinggal kita masukkan. Nah, kalau kita masukkan hasilnya, kalau sudah dimasukkan dihitung, maka akan ketemu hasilnya itu adalah yang B. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Kalian bisa pakai rumusnya. Oke, kita lanjut 130. Ali memerlukan 10 buku yang terdiri dari buku matematika dan buku IPA. Harga setiap buku matematika itu adalah 5.000 dan setiap buku IPA itu adalah 6.000. Bila Ali membayar ke 10 buku itu 54.000, maka buku matematika yang diperoleh Ali adalah. Kita tentukan buat model X dan Y. Jadi misalkan X-nya itu adalah matematika, Y-nya adalah IPA, maka si Ali ini butuhnya itu adalah 10, maka X tambah dengan Y itu sama dengan 10. Kemudian harga setiap X atau matematikanya 5.000, maka kita bisa buat persamaannya modelnya seperti ini. Supaya sama, maka yang di atas kalikan dengan 6.000, jadi nilai Y-nya sama. Sehingga langsung bisa kita substitusikan nilainya atau kita kurangi sini ya. Maka untuk nilai Y-nya saling menghilangkan yang di sini ini. Nah, maka tinggal 6.000 dikurangi dengan 5.000, dapatnya adalah 1.000. X sama dengan 6.000. 60 dikurangi 4.
dikurangi pakai eliminasi ya. Maka nilai X-nya itu adalah ketemunya 6. X ini kita misalkan tadi adalah matematika. Maka matematikanya temu 6. Maka jawabannya itu adalah yang D. Itu untuk yang 130. Selanjutnya soalnya adalah 131. Laporan praktik sudah diterima dengan baik, namun untuk menjadikan laporan ini sesuai dengan praktiknya, maka perlu disinkronkan dengan praktiknya. Saran yang perlu diberikan kepada siswa terkait dengan hal ini adalah laporan urukan telah lagi mengingat masih ada kesalahan. Laporan telah diterima dengan baik dan lengkap serta diharap dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian laporan sudah layak dan lengkap sehingga perlu disimpan dengan baik. Laporan masih terdapat kesalahan maka sebaiknya tidak diaplikasikan dalam Untuk yang paling pas jawaban 131 itu adalah yang B. Jadi dalam pelaporannya itu masih praktiknya, maka perlu disinkronkan dengan praktiknya. Saran yang perlu diberikan, nah berarti harus baik. Sarannya itu apa? Selanjutnya 132. Kebun Pak Andi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya itu adalah 15 meter dan lebarnya itu adalah 10. Akan dipagari. Bila biaya memagari itu setiap meter itu adalah 1.850.000, maka hanya biaya memagari sebidang tanah seluruhnya adalah, jadi biayanya semuanya berapa? Langkah pertama kita tentukan aja kelilingnya. Jadi panjang kelilingnya itu berapa? Dengan rumus 2P tambah dengan 2L. Atau P tambah L kalikan dengan 2. P-nya panjang kita masukkan 15 tambah 10. Dapatnya adalah 50. Ini untuk keliling keseluruhan. Jadi bentuknya kan seperti ini. Sedangkan 1 meter itu harganya sebesar 1 juta. Tinggal kita kalikan saja. Maka hasilnya ketemu 92.500. Maka jawabannya itu adalah yang A. Selanjutnya yaitu 133. Bapak Roni adalah guru kelas 5 SD 01 Cilangkap. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas selama 2 menit. Siswa menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang rebut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah membaca pemahaman, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca permulaan. Oke, yang paling pas itu adalah membaca dengan nyaring. Selanjutnya 134. Sejarah merupakan salah satu karakteristik dari pembelajaran IPS. Merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Sejarah mempunyai sifat yang khas dibandingkan ilmu yang lain karena peristiwa sejarah menimbulkan ragam hipotesis yang bermuara pada daya nalar dan analisis. Hipotesis. Bukan ya. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah ini
Jawabannya 134 itu adalah yang B. Peristiwa sejarah. Jadi kita belajar dari masa lalu, masa sekarang. Nah, dari masa lalu itu sebagai pembelajaran untuk masa depan. Asik. Seratus tiga lima. Perkembangan ilmu dan teknologi makin berkembang pesat dalam sejarah kehidupan manusia. Terdapat dorongan pertumbuhan ekonomi dan berbagai negara yang mengakibatkan berbagai pemborosan sumber daya alam yang berakibat kemerosotan kualitas lingkungan. Perhatikan kalimat berikut ini. Mutasi gen manusia terselubung, hujan asam, dampak rumah kaca, getaran ultrasonik, lubang lapisan ozon. Hal yang termasuk terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan dalam berbagai segi kehidupan manusia adalah nomor yang merosot ya. Mutasi gen manusia terselubung. Kemudian hujan asam. Selanjutnya dampak rumah kaca. Kemudian lubang lapisan ozon. Berarti yang betul itu adalah yang C. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya. Jadi 10 soal dulu untuk teman-teman guru yang lagi berjuang untuk mempersiapkan pretest. Karena badan saya tidak terlalu fit untuk pembahasannya. Semoga ke depannya lebih cepat lagi untuk saya pembahasan soal-soalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran silahkan bisa klik di kolom komentar. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.